Shalom, perkenalkan nama saya Anjani Hendrawati dari program studi S1 Keperawatan. Tugas yang saya buat ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sukaprayatna Pandia SPD MPvis. Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah Purpose Driven Life. Menurut Efesus 1 ayat 5, Alkitab adalah kisah tentang Tuhan yang membangun sebuah keluarga yang akan mengasihinya, menghormatinya, dan memerintah bersama Dia untuk selamanya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Filipi 4 ayat 19 menjelaskan mengenai manfaat kita menjadi anggota keluarga Allah. Banyak sekali orang di sekitar kita yang hidupnya dimuliakan untuk Tuhan dan Allah memberkati dengan kekayaan yang luar biasa. Filipi 4 ayat 19 berbunyi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan bahwa cinta uang adalah akar dari segala dosa. Capailah karir sebaik mungkin, tetapi tidak mengurangi orientasi pelayanan kita kepada Tuhan. Lalu, apakah yang ada dalam warisan Tuhan itu? Yang ada dalam warisan Tuhan itu yang pertama adalah kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kedua, kita akan diubahkan untuk menjadi seperti Kristus. Ketiga, dibebaskan dari segala rasa sakit, kematian, dan penderitaan. Keempat, kita akan diberikan upah dan ditugaskan lagi di posisi pelayanan. Yang terakhir, kita akan menerima bagian dalam kemuliaan Kristus. Baptisan adalah mengidentifikasikan diri dengan keluarga Allah. Baptisan bukanlah segala jaminan seseorang akan selamat, karena keselamatan kita sudah ditanggung oleh kepercayaan kita kepada Yesus. Hal itu adalah tindakan awal, bukan suatu yang Anda tunda sampai dewasa secara rohani. Lalu hidup adalah tentang kasih, karena Tuhan adalah kasih. Pelajaran yang paling penting di dunia ini adalah bagaimana kita mengasihi. Dalam mengasihilah kita paling serupa dengan Allah. Jadi, kasih adalah fondasi setiap perintah yang diberikannya kepada kita. Hal ini pun dijelaskan di dalam Matius 29 ayat 22. Mengapa hubungan harus mempunyai prioritas dalam kehidupan kita di atas segalanya? Hidup tanpa kasih sebenarnya tidaklah berharga. Hal ini terdapat di dalam Matius 22 ayat 37-39. Lalu kasih akan kekal selamanya. Hal ini tercantum di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Kemudian kita akan dievaluasi berdasarkan kasih yang kita lakukan. Ekspresi kasih yang terbaik adalah waktu. Waktu adalah pemberian yang paling berharga karena kita hanya memilikinya secara terbatas. Menjadi anggota tubuh Kristus, mengikuti Kristus termasuk menjadi anggota, bukan hanya percaya saja. Kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Menurut Paulus, menjadi anggota gereja berarti menjadi organ vital suatu tubuh yang hidup, yang tidak tergantikan, saling berkait dengan bagian tubuh Kristus. Mengapa kita memerlukan keluarga gereja? Keluarga gereja menunjukkan bahwa kita adalah seorang percaya yang sejati. Keluarga gereja menggerakkan kita keluar dari isolasi kepentingan diri sendiri. Keluarga gereja membantu kita mengembangkan otot rohani. Tubuh Kristus memerlukan kita semua. Kita akan mengambil bagian dalam misi Kristus di dunia ini. Keluarga gereja akan membantu menjaga kita dari kemunduran. Tuhan menghendaki kita untuk menjalani kehidupan bersama. Mengembangkan komunitas membutuhkan kejujuran, memerlukan kerendahan hati yang luar biasa, memerlukan sikap hormat kepada sesama, membutuhkan kemampuan untuk memegang rahasia, dan memerlukan frekuensi. Bagaimana memulihkan persekutuan yang retak? Hubungan selalu berharga untuk dipulihkan. Karena hidup adalah tentang belajar untuk mengasihi. Tuhan menghendaki kita untuk menghargai hubungan
dan berusaha menjaganya daripada membuangnya bila terjadi keretakan, luka, atau konflik. Bagaimana cara memulihkan suatu hubungan yang telah rusak? Bicaralah kepada Tuhan sebelum bicara kepada orang yang bersangkutan. Kita harus selalu mengambil inisiatif, siapapun yang bersalah, untuk menyelesaikan masalah. Akuilah bagian kita dari konflik itu, siapapun yang bersalah. Karena ketika sudah ada konflik, berarti kedua belah pihak adalah salah. Hal yang penting dilakukan dalam hal ini yaitu seranglah masalahnya, bukan orangnya. Bekerja samalah sesering mungkin untuk menghindari konflik dengan seseorang. Filipi 2 ayat 13 menjelaskan mengenai roh Allah ada di dalam diri kita. Keserupaan dengan Kristus bukanlah dihasilkan dengan meniru, tetapi karena ditinggali dengan roh. Kita mengizinkan Kristus tinggal dan hidup melalui kita dan tubuh kita sebagai wadahnya. Kita harus bekerja dengan pekerjaan Roh Kudus. Tuhan memakai firman umat dan situasinya untuk membentuk kita. Menjadi serupa dengan Kristus adalah proses pertumbuhan yang lama dan secara perlahan. Selanjutnya ada image of God atau imago Dei. Sejak kecil kita sering mendengar bahwa kita sebagai manusia adalah ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Menurut teori evolusi, manusia didefinisikan berdasarkan ukuran otak, kemampuan untuk menggunakan alat-alat, pertumbuhan gigi, dan kemampuan untuk berjalan. Jika dilihat kembali ke Alkitab, sebetulnya manusia itu apa? Menurut Kejadian 1 ayat 26-28, firman Tuhan berbunyi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Jika kita lihat di Kejadian 5 ayat 3 dijelaskan mengenai konsep serupa dan segambar sama seperti kita dengan orang tua kita. Kita tidak dapat sama persis dengan orang tua kita, tetapi kita memiliki kesamaan oleh genetik. Maka makna dari image itu adalah segambar dan serupa. Kejadian 5 ayat 3 berbunyi, "Setelah Adam hidup 150 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu diberi namanya, yaitu Set kepadanya." Jika kita lihat bagaimana seorang manusia menjadi makhluk hidup, yang pertama adalah rencana Allah, kedua adalah Allah melakukan tindakan untuk menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan. Yang ketiga adalah manusia itu pun hidup. Allah menciptakan manusia supaya manusia dan Allah memiliki hubungan yang erat. Bagaimana jika serupa dan segambar dengan Allah, maka sifat manakah yang sama dengan Allah? Seperti Allah. Pertama, seperti Allah, kita juga dapat berpikir. Kita semua pasti ingat bagaimana kita belajar menulis, menghitung, dan lain sebagainya. Hal ini dijelaskan di kitab Yesaya 55 ayat 8-9 dan kitab Yohanes 1 ayat 1. Kedua, seperti Allah, kita juga dapat berkomunikasi dengan satu sama lain. Hal ini dijelaskan di kitab Kejadian 1 ayat 28 dan Keluaran 31 ayat 18. Ketiga, kita dapat menciptakan sesuatu sama seperti Allah. Contohnya, manusia menciptakan sesuatu yang kita miliki sekarang ini. Diumpamakan di dalam Kejadian 1 ayat 1, ayat 21 dan ayat 27. Yang keempat, manusia dapat mengapresiasi seperti Allah. Hal ini diumpamakan di Matius 6 ayat 28-30. Kelima,
Seperti Allah juga, manusia dapat bergerak di dalam rohnya. Dijelaskan di Mazmur 33 ayat 5 dan Ayub 33 ayat 4. Memiliki sifat evaluasi atau menilai seperti Allah. Hal ini dijelaskan di Mazmur 9 ayat 8, Mazmur 96 ayat 13 dan Matius 7 ayat 1-2. Yang ketujuh, seperti Allah, manusia memiliki sifat mengasihi. Hal ini dijelaskan di Mazmur 13 ayat 5, Mazmur 36 ayat 5 dan Matius 22 ayat 37-39. Apa sih tujuan hidup manusia? Di Kejadian 1 ayat 26-28 dijelaskan bahwa manusia menguasai bumi, dalam artian manusia menguasai bumi dengan baik, bukan dengan semena-mena atau merusaknya. Hal ini juga dimaksudkan bahwa manusia sebagai pengelola bumi. Pada saat diciptakan, manusia diberikan tugas untuk mematuhi atau memahami perintah-perintah Allah. Diciptakan juga untuk belajar, dan Allah ingin manusia menikmati hidupnya untuk belajar. Manusia juga diciptakan untuk terus bertambah dan mengelola bumi ini. Apa yang khas dari manusia? Yang khas dari manusia adalah yang pertama, intelijen. Hanya manusia yang memiliki intelijen yang kuat dan baik. Kedua, bahasa. Itulah yang membedakan manusia, karena manusia saling memahami dengan keragaman bahasa yang dimilikinya. Yang ketiga, ada kreativitas. Hanya manusia yang memiliki kreativitas yang sangat luar biasa. Keempat, ada moral. Hanya manusia yang memiliki kesadaran moral sebagai makhluk ciptaan Allah. Yang kelima, ada emosi. Manusia memiliki emosi yang luar biasa. Hewan memiliki emosi tetapi tidak seperti manusia. Karakter Kristiani. Bisa kita lihat beberapa hal bahwa Yesus menjadi dasar kita telah mengucapkan dari mulutnya yang dijelaskan di Yohanes 13 ayat 13. Tidak ada satupun manusia yang berani mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kita juga ingat bahwa dosa telah menjauhkan kita dari Allah. Yohanes 3 ayat 16 menjelaskan, karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Galatia 3 ayat 13 mengingatkan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan janganlah ada orang yang memegahkan diri. Jika kita renungkan dari seorang hamba Tuhan, apa yang dilihat dari orang itu? Hal yang paling dilihat dari orang itu adalah Hal yang paling dilihat oleh orang lain dari seseorang adalah karakter dari orang itu sendiri. Apa itu karakter? Menurut beberapa quotes mengenai karakter. Yang pertama, don't worry about your reputation, that's what people think about you. Worry about your character because that is what you are. Kita lebih banyak memiliki bagaimana reputasi kita menurut orang lain. Seringkali juga kita mengorbankan sesuatu hanya untuk reputasi. Padahal pada dasarnya reputasi yang kita buat tidak sama seperti karakter kita. Yang kedua ada karakter is like a tree and reputation is like a shadow. The shadow is what we think of it, the tree is the real things. Menurut Abraham Lincoln, reputasi adalah apa yang dilihat oleh orang lain, tetapi yang asli adalah karakter diri kita yang sebenarnya. Dilihat di dalam kehidupan kita, pastinya kita berinteraksi dengan banyak orang, berinteraksi dengan keluarga, tetangga, masyarakat, jemaat gereja. Kita juga berinteraksi dengan Tuhan.
Lalu, apa itu karakter? Karakter adalah sifat dasar dan kecenderungan atau perilaku. Perlu kita bedakan perilaku dan karakter kita. Kepribadian adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, lalu karakter adalah sesuatu yang kita perjuangkan di dalamnya. Karakter itu adalah milik personal, keadaan sesungguhnya, melekat, dan properti. Orang-orang yang dapat menilai diri kita adalah orang-orang terdekat kita, seperti keluarga, teman, tetangga, anak, dan Tuhan. Seberapa pentingkah seseorang yang memiliki karakter yang baik? Menurut kacamata Tuhan, di salah satu bukunya, ketika Allah menemukan seorang yang siap untuk memimpin harus memiliki karakter yang baik, maka Allah akan menggunakan orang itu dengan sangat baik. Adapun firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang pentingnya karakter. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku cukup hidup dalam kebenaran. Kemudian ada Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang membentuk karakter seseorang? Karakter seseorang dapat dibentuk melalui faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam seperti cara pandang, tujuan hidup, dan keyakinan pribadi. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang dapat membentuk karakter seperti teman, keluarga, guru, pendeta, dan idola. Tujuan hidup orang Kristen adalah salah satunya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karakter Kristus yang seharusnya kita miliki adalah kerendahan hati dan integritas. Hal ini dijelaskan di 1 Petrus 3 ayat 8 dan 1 Petrus 5 ayat 5. Facing the Giant. Sebagai seorang pelatih, Grant Taylor dapat dikatakan gagal dalam hal membawa timnya yang sudah dilatihnya selama 6 tahun ini untuk berprestasi. Grant dihadapkan pada hengkangnya salah satu pemain andalan yang berpindah ke tim sekolah lawan, hilangnya kepercayaan pengurus sekolah kepada dirinya, rendahnya moral bertanding dari tim yang dipimpinnya. Bahkan di dalam kehidupan pribadinya, Grant juga memiliki berbagai masalah. Salah satunya adalah ambisi sang istri untuk memiliki seorang anak. Di dalam kisah ini terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama pencerahan. Di tengah-tengah semua masalah dari keputusasaan yang dihadapinya, Grant akhirnya bertemu dengan seorang laki-laki tua yang secara rutin datang ke ruang loker sekolah dan berdoa di sana. Pertemuannya dengan laki-laki itu mengingatkan makna kehidupan dan keyakinan kepada Tuhan. Kedua, ada kebangkitan. Kemudian Grant memperoleh ilham dari Tuhan mengenai cara meningkatkan prestasi tim football yang dipimpinnya, yaitu dengan menggunakan Tuhan. Salah satu adegan yang menandai hal ini adalah pada saat Grant meminta salah satu pemainnya untuk melakukan dead crawl sejauh 5 yard. Tetapi Grant sengaja meminta pemain itu melakukan lebih jauh lagi dan pemain itu pun berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mampu melakukan hal di atas kemampuan jika berpegang kepada Tuhan. Kemudian ada perjuangan, keberanian, dan keyakinan. Berkat visi misi serta semangat baru, tim football yang Grant pimpin ini berhasil bangkit dan meraih kemenangan beruntun. Bahkan tim Grant mampu menembus babak playoff walaupun harus kalah pada babak ini. Tetapi di tengah-tengah rasa kekecewaan itu, tim Grant dapat mempertahankan mental mereka untuk tetap bersyukur. Sebuah keajaiban terjadi, di mana tim yang melawan mereka pada babak playoff didiskualifikasi dan akhirnya tim Grant pun dinyatakan menang dan masuk ke babak final. Pada babak final ini mereka melawan tim yang bernama Giant.
Pada pertandingan melawan tim Giant, tim Grand mengalami kesulitan karena tim Giant adalah juara bertahan selama 3 tahun berturut-turut. Berbekal pada keyakinan yang mereka miliki, pada akhirnya tim Grand dapat bangkit dan mengejar ketertinggalan skor. Akhirnya pertandingan harus ditentukan dengan tendangan seorang David yang tidak berpengalaman. Keajaiban pun terjadi lagi dan mereka berhasil mencetak skor kemenangan. Grant juga mendapatkan berkah dari Tuhan, yaitu kehamilan istrinya serta kenaikan gaji. Kemudian ada pelajaran hidup. Film ini sangat cocok untuk ditonton semua usia. Banyak pelajaran berharga tentang kehidupan, kebangkitan, keberanian, dan keyakinan. Melalui film ini kita dapat belajar bahwa terkadang kita butuh untuk berhenti sejenak dan untuk memikirkan dan merenungkan tujuan yang ingin kita capai. Kita juga dapat belajar bahwa di dalam hidup ini harus yakin bahwa kita dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang sudah kita lakukan saat ini. Buah roh. Di Galatia 5 ayat 22-23 dijelaskan mengenai buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang dapat menentang hal-hal itu. Mari kita lihat kembali di Efesus 1 ayat 13-14, di mana Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus bahwa kamu telah mendengar firman kebenaran. Efesus 1 ayat 13-14 firman Allah berbunyi, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Di Roma 10 ayat 9 sampai 10 menjelaskan tentang dasar, yaitu percaya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang-orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau kita lihat kembali ke Efesus 1 ayat 13, begitu kita lahir baru dan percaya pada Yesus Kristus, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka artinya orang percaya di dalam diri dia ada Roh Kudus. Jika kita kembali melihat di Galatia 5 ayat 22-23, kita ini dituliskan kepada jemaat Galatia dan kepada kita, yaitu ketika orang sudah percaya maka di dalam dirinya ada Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-23 firman Allah berbunyi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada satupun hukum yang dapat menentang hal-hal itu. Kemudian kita lihat ke dalam Galatia 5 ayat 24-25. Di mana jikalau kita hidup di dalam roh, maka di sanalah terjadi pertumbuhan dan pembaharuan karakter. Galatia 5 ayat 24-25 firman Allah berbunyi, Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling dengki. Mari kita lihat satu-satu dari buah roh itu. Yang pertama ada kasih. Matius 22 ayat 36-39 dijelaskan mengenai hukum yang terutama. Matius 22 ayat 36-39 firman Allah berbunyi, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama seperti itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7 dijelaskan mengenai kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang kedua ada sukacita. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 28. Sebab Daud berkata kepada dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan ketentraman. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahkan aku dengan sukacita di hadapanmu. Ketiga, ada damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Keempat, ada kesabaran. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan sepenuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Kelima, ada kemurahan. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Keenam, kebaikan. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahlah kejahatan dengan kebaikan. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ketujuh, ada kesetiaan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Wahyu 2 ayat 10. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kedelapan, ada kelemah lembutan. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan.
Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yang ke-9 dan terakhir adalah penguasaan diri. Amsal 16 ayat 31. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kemudian ada Titus 2 ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Visi hidup. Kalau kita melihat kembali kehidupan manusia, pastinya ada beberapa titik yang akan kita lewati. Efesus 5 ayat 15-16 menjelaskan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mazmur 90 ayat 10 menjelaskan bahwa masa hidup kamu 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Yakobus 4 ayat 14b mengatakan, apakah arti dari hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Lalu tujuan hidup manusia itu apa? Allah menciptakan manusia dengan tujuan. Yang pertama, dirancang untuk menyenangkan Allah. Kedua, dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Ketiga, diciptakan untuk menyerupai Kristus. Keempat, didesain untuk melayani Allah. Kelima, dibuat untuk sebuah misi. Setelah kita mengetahui tujuan hidup kita yang sama dan dirancang oleh Allah, tetapi terdapat spesifikasi dari setiap kita semua, karena visi hidup kita ialah berbeda. Definisi sederhana mengenai visi hidup adalah mengenali langkah dari hari demi hari menuju tujuan hidup. Secara sederhana, visi hidup itu adalah peran khusus apa yang akan dilakukan baik dalam profesi maupun dalam pelayanan. Kedua, dijabarkan dan dituliskan dalam bentuk statement yang tajam, jelas, padat, dan lugas. Ketiga, rumusan visi merupakan pernyataan pribadi yang mengungkapkan makna dan tujuan hidup. Yang keempat, ada falsafah hidup dan jati diri seseorang dapat tergambar melalui visi hidupnya. Mengapa visi hidup itu penting? Visi menolong seseorang untuk tetap fokus kepada tujuan. Visi hidup menuntun dan mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan terbaik serta menetapkan langkah yang akan ditempuhnya. Maka visi hidup itu harus dimiliki, dipelihara, senantiasa segar dan realistis. Visi hidup kita akan menolong kelak kesaksian hidup dan integritas, semangat dan kegigihan bekerja, sikap penuh kasih dan tidak egois, kemampuan bekerja sama dalam tim, sikap dan pandangan akan uang, menghindari sikap instan. Pentingnya dalam membuat visi hidup. Prinsip dasar dalam mencoba menuliskan visi hidup terdapat di Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pesan Allah pada amanat agung Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 1 Korintus 3 ayat 4-6. Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lainnya berkata, aku dari golongan Apolos, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang
bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 8 menjelaskan, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Wahyu 11 ayat 18, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Bagaimana menentukan visi hidup? Visi hidup dapat ditentukan melalui doa, minat, talenta, pendapat orang lain, dan perasaan damai. Amanat agung, upah dosa. Roma 6 ayat 23a jelas tertulis di ayat ini bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23a, firman Allah berbunyi, sebab upah dosa ialah maut. Selanjutnya ada kasih. Yohanes 3 ayat 16 dijelaskan mengenai kasih. Yohanes 3 ayat 16, Tuhan Allah berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga ada percaya. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang-orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang keempat ada satu-satunya jalan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kelima ada status kita. Yohanes 1 ayat 12-13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperankan bukan dari darah atau dari daging. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Selanjutnya ada panggilan kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian ada kata Alkitab, Roma 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru-seru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana kita mengikuti perintah ini? Kita dapat mengikuti perintah ini dengan cara menjadikan murid, membaptis mereka, mengajar mereka, dan mengulangi. Di manakah Tuhan Yesus ketika kita meminta untuk pergi?
Jika kita lihat di Matius 28 ayat 18-20, itu bukanlah hanya penguasaan agung. Itu bukanlah hanya penugasan agung, tetapi itu juga penyertaan agung. Paulus di dalam suratnya menyatakan bahwa kita adalah rekan bekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kemudian ada mahkota. 1 Korintus 3 ayat 10-15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena kita tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti di dalam api. Yakobus 4 ayat 13-14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupnya? Hidupmu itu harus sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.